sebetulnya anarkis mana kebijakan kekuasaan hari ini dengan sekedar menggulingkan meja. Yang bikin saya heran, kenapa malah partai-partai yang mewakili rakyat justru malah berkoalisi dengan kekuasaan. Nah, kenapa kami tetap mengkritisi itu? Kami sebetulnya Pak berharap senang dengan kelakuan-kelakuan seperti ini. Tapi kenapa saya sentil seperti itu? Karena itu tidak dilakukan ketika berdiskusi tentang kepentingan rakyat yang krusial dan langsung nyentuh. Misal taruh terkait bansos, kemiskinan yang tinggi waktu itu COVID. Kenapa nggak ada yang banting meja? Misalnya begini, gaji saya sumbangkan semuanya. Banting meja kan gitu. Nggak ada Pak. Yang ada pinjam uang 1 miliar. Ada itu. Kaitan dengan panitia, Bung Ketua bilang bahwa Pak Deki juga kan bagian panitia. Tapi kami adalah panitia yang tidak bersepakat dengan itu. Tetapi sepakat Pak, ketika ada kenaikan tunjangan dewan sepakat Pak. Itu sama-sama. Ini begini, dengan prinsip demokrasi di kita hari ini, seolah-olah siapa yang banyak dia yang menang, siapa yang banyak dia yang benar hari ini. Apalagi kami oposisi hanya berapa kursi. Sehingga mau tidak mau kesepakatan atau kebijakan yang dikeluarkan itu kami selalu kalah dalam voting, Pak. Oh, makanya begitu kenaikan gaji ikutan. Dan susah. Dan salah satu sepengetahuan saya nih belum ada yang menolak. Bukan Pak. Dan bukan. Nah itu kan ruang-ruang yang tidak terbuka. Ruang-ruang yang tidak terbuka. Banyak ruang tertutup berarti di Dewan Pak. Perlu CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini podcast kita agak berbeda nih. Kita menghadirkan dua bintang tamu, dua tokoh Kabupaten Kuningan. Sebelah kanan saya Bapak Deki Jainal Mutakin, dan sebelah kiri saya penantangnya adalah Saudara Yusuf dan Diasih. Kebiasaan eta. Oke pemirsa, kali ini kita akan membincangkan, mendiskusikan, sekaligus mendebatkan mengenai insiden yang kemarin terjadi di gedung DPRD Kabupaten Kuningan, di mana Saudara Deki beliau membantingkan setir dalam rapat paripurna kocok ulang AKD. Begitu pula rekannya Pak Toto Tohari sampai menggulingkan meja, bukan menggulingkan pemerintahan. Pinter. Oke pemirsa, kita langsung deh kepada penantang kita. Penantang kita, karena sebagai penantang ya Kang tentu Deki, harus duluan. apa sih sebenarnya yang mau ditanyakan kepada Kang Deki nih? Kita langsung aja biar tidak bertele-tele ya. Betul. Langsung dipanaskan gitu. Seperti gaspol lah. Oke, Kang Yusuf, maka Kang Yusuf, beliau Ketua KNPI Kabupaten Kuningan, pemirsa. Ya berarti langsung aja nggak usah perkenalan ya, karena tadi sudah dikenalkan. Sudah dikenalkan, dan saya yakin seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan sebagian besar sudah mengenal lah. Meskipun bukan caleg, pemirsa. baru mau. Oke, terima kasih Kang Deden undangannya dari Kuningan Mas. Nah, saya juga agak sedikit sering lah nonton Kuningan Mas kan. Bagus itu podcastnya, juga berita-beritanya up to date. Ini juga bisa menjadi salah satu contoh untuk media-media lain sehingga bisa mencerdaskan para pembaca kan ke depan. Itu sebetulnya banyak hal lah, mungkin bukan saya saja, banyak hal masyarakat di luaran sana. Saya banyak berdiskusi dengan kawan-kawan, baik kawan-kawan aktivis maupun kawan-kawan di lingkungan masyarakat, berbicara mengenai insiden banting meja ya. Banting meja, banting mic kan gitu. Lebih pas gulingkan meja. Oh ya, karena banting berat ya berarti. Gulingkan meja, bukan gulingkan kekuasaan. Nah, karena yang menggulingkan meja berarti kekuasaannya tergulingkan. Sebenarnya sederhana aja, karena kan kita semua tahu di awal hanya dari pemberitaan-pemberitaan. Ya. Seperti apa kronologisnya saya juga tidak ada di sana. Video juga tidak ada yang komplit secara keseluruhan dari awal kan, belum ada yang menayangkan dari awal terjadinya rapat seperti apa. Tentunya ini tidak fair. Kalau saya secara pribadi juga
belum mendengar langsung dari Bung Deki kan. Ya. Makanya yang saya tanyakan sebenarnya apa sih maksud dari guling-gulingan itu Ya, gitu loh. Sambil banting. Kalau Nah. kalau mic dibanting memang. Nah iya, banting mic, guling ini apa, guling meja ya. Guling meja. Nah makanya nanti ke Sekwan saya izin kalau bisa di Dewan itu mejanya kayak gini Pak. Jadi tidak bisa digulingkan. Oh, iya, iya. Berat Pak. Iya. Dicor. Dicor. Nah itu siapa tahu nanti ke depan ada guling-gulingan lagi kan ini berat Pak. Itu mungkin. Termasuk mic juga nanti Nah kalau bisa micnya pakai kabel. pakai kabel. Jadi kalau dilempar balik lagi, tinggal tarik kan bisa Pak. Oh, iya. Nah itu. Oke, jadi itu Kang Deki dijelaskan dulu mungkin. Ini sang penantang kita pengen mendengar langsung dari Bung Deki sebenarnya apa sih, meskipun kemarin sudah ya Sudah, panjang lebar di Ya, podcast gitu kan. Mungkin singkat aja lah Kang Deki. Singkatnya, ini penantang debat ini bijaksana berarti. Oh, bijaksana. Masih dalam tataran tabayun. Beliau mengawali bahwa saya tidak hadir di sana, sehingga secara komprehensif atau secara utuh beliau tidak mau menjustifikasi. Padahal beliau sudah rilis juga di media. Iya, sudah Betul. berstatement. Sudah rilis berstatement. Iya. Tapi ketika ada semacamnya, kalau masuk kategori hak jawab dari kami, beliau dengan kelegowoannya, dengan daya intelektualitasnya, mau bersilaturahim nih. Ini kan sebuah silaturahmi yang luar biasa, Pak. Betul. Bagaimana kita membangun opini publik dengan bernarasi pada sesuatu yang betul-betul objektif. Mencerdaskan, Betul. ya. Apalagi soal kekuasaan. Demokrasi itu kan senantiasa diganggu oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Demokrasi acap kali terdegradasi oleh keinginan-keinginan dan harapan-harapan golongan-golongan tertentu, sehingga seringkali terjadi subjektivitas yang muncul, bukan objektivitas. Nah, narasi yang kita sodorkan atau kita hadirkan ke ruang publik tentu dalam kerangka kita sama-sama belajar, saling sharing, saling mengedukasi. Ini adalah salah satu keakraban berwarga negara. Saya meyakini ketika Pak Deden telepon saya dan katanya Pak Yusuf dan Di Asih ini ingin berbincang-bincang lewat podcast, saya melihat ada sesuatu yang bisa kita banggakan sebagai salah satu tokoh muda yang sekarang duduk berstatus sebagai ketua KNPI. Nah, itu bisa terlihat dari sikap, dari respon yang dilakukan oleh beliau. Meskipun dalam sikap dan respon itu mungkin agak berbanding terbalik dengan pemikiran kita hari ini. Nah, kaitan dengan kondisi kemarin Bung Yusuf, bahwa Bung Ketua atau Bung Yusuf ini? Bebas. Bung Yusuf, bebas ya. Jadi Bung Ketua, kemarin itu kita berdebat keras memang. Memang saya sudah sampaikan di podcast sebelumnya, kadang ada sesuatu yang tidak utuh yang terpotong, sehingga yang disoroti itu bukan pada persoalan atau masalah yang substansi. Seharusnya yang substansinya itu bisa dapat, tapi bisa malah teralih pada posisi banting meja dan lain sebagainya. Saya jelaskan secara singkat. Kronologisnya kemarin itu sebetulnya Bung Ketua, tidak melulu kita memperdebatkan soal kekuasaan AKD, tapi ada proses demokrasi di sana yang menurut kami agak sedikit rancu di ruang rapat paripurna yang sungguh sangat terhormat. Sehingga kalau kami tidak berusaha untuk mempertahankan ruang-ruang demokrasi yang harus berprinsip dasar pada keadilan, itu mencederai. Contoh kecil, Bung, begini. Sekarang lagi viral, lagi ramai fakta di lapangan kaitan dengan isu 3 periode. Ini kan tidak langsung membicarakan soal kerakyatan, tapi soal demokrasi. Apakah ada konstitusi yang dilanggar atau tidak? Itu masih bisa diperdebatkan bersama-sama. Nah, posisi kemarin kami di AKD itu kurang lebihnya tuh seperti itu sebetulnya. Bagus analoginya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa bedanya
teman-teman yang menyampaikan opini kaitan dengan 3 periode, yang memperjuangkan konstitusional, yang mencoba mempertahankan nilai-nilai demokrasi dengan posisi kemarin kami di AKD itu. Sebetulnya ada analogi yang agak-agak mirip. Tidak ngomongin langsung soal minyak goreng, tidak ngomongin langsung soal miskin ekstrim, tidak ngomongin langsung soal pengangguran terbuka, tapi kita ngomong soal demokrasi karena awalnya dari situ. Maka di podcast pertama saya menyampaikan, jangan-jangan teman-teman beranggapan bahwa kami tidak ribut berdarah-darah ngomongin rakyat itu, jangan-jangan proses AKD ini adalah salah satu bagian atau titik tolak awal menuju pada ruang-ruang itu. Ya. Itu, Bung, kurang lebihnya. Oke. Itu Kang Yusuf ya. Oke. Sudah dijelaskan mungkin analogi yang 3 periode itu bisa di kebetulan itu ya peristiwanya sebetulnya Iya, setelah banting mic itu ya. Peristiwa yang 3 periode aksi itu kan. Meskipun isunya sudah lebih dulu ya, tapi sudah analoginya itu relevan. Pas. Jadi gitu Kang Dendi, barangkali mau menanggapi langsung. Boleh. Berbicara Kita tadi- bebas aja ya, bebas pemirsa. Ya. Kita sambil ya sok diminum itunya apa mau kurang satu. kurang satu lagi kopi. Jangan mentang-mentang saya belum jadi anggota dewan. Padahal saya ketua dewan. Ini punya Bung Ketua, bukan? Bukan, punya saya. Tadi saya salah minum ini, bahaya. Ini diskriminasi. Iya. Oke, sambil jalan. Ya, Kita Kang lanjut Dendi, sambil ya. nunggu minuman di mau kopi ya. Ya, kita di mau kopi ini berbicara tadi jawaban dari beliau, dari Bung Deki, kenapa saya mau berbincang lah. Kalau berdebat kurang elok. Kurang elok. Ya, kita berbincang, beradu pendapat di sini, beradu interpretasi, beradu pemahaman, tentunya kan begitu. Dalam rangka pertama, saya sebagai perwakilan juga tidak menganggap saya menjadi perwakilan untuk semua orang, minimal untuk saya sendiri dan kawan-kawan yang sering diskusi dengan saya. Ini ada satu hal yang memang harus terus kita soroti. Kalau pencerdasan ini tidak terjadi, saya tidak membayangkan ke depan bagaimana adik-adik kita, anak cucu kita ke depan. Nah, segala sesuatunya tentu akan selesai dengan hal-hal yang berbau anarkisme kan gitu. Nah, kembali tadi terkait demokrasi, saya sangat setuju, 2 jempol. Kalau mau angkat jempol yang 2 bawah kan nggak sopan. Saya angkat 4 jempol lah. Nanti saya pinjam jempol yang lain gitu kan. Nah, saya angkat jempol kalau untuk terkait permasalahan demokrasi. Iya. Nah, tetapi ini kan bukan kali pertama AKD dibentuk di Kabupaten Kuningan. Betul. Nah, kalau tadi Bung Deki mengatakan bahwa jangan-jangan AKD ini adalah cikal bakal kalau mohon maaf kami dan masyarakat menganggap hari ini Dewan kurang begitu maksimal bekerja. Kurang maksimal. Kurang ya? maksimal. Ya. Kami dan masyarakat, dan saya bukan hanya saya, nanti silakan barangkali mau disurvei atau mau ditanya-tanya ke yang lain juga. Banyak yang menganggap seperti itu. Nah, ini menjadi khawatiran saya sebagai salah satu calon anggota Dewan yang kemungkinan nanti bertarung di dapil yang sama. Di dapil yang sama. Dapil 5 tak? Dapil 5. Iya. Kemungkinan Keren lah. Ini berbahaya, Pak. Ya. Ketika ada antras yang tinggi dari masyarakat kepada anggota dewan, party ID kita akan semakin menurun nanti. Iya. Ada 6%, kita hitung dulu, ada 6% di dapil 5 itu suara rata-rata ya, 6, sekian persen. Suara tidak sah, itu saja sudah mengganggu, Pak. 6% dari 83.200 pemilih yang kemarin melakukan juga, di sana. Total pemilih dapil 5 itu ada 108.000, Pak. Saya sudah hatam karena menyalon di sana, Pak. Nah, ini juga menjadi salah satu PR. Ya. Bukan hanya buat saya, buat kawan-kawan terutama yang hari ini sudah duduk di gedung Dewan. Ketika antras ini terjadi, hari ini 1, 2, 3 sampai 10 tahun ke belakang, antras terhadap eksekutif tinggi, Pak. Nah, ditambah lagi hari ini ada antras terhadap legislatif. Nah, bagaimana ke depan kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap pemerintahan ini? Iya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Gulingkan aja mejanya. Nah, ini akan menjadi sebuah jadi kekuasaan. apa ya? Sehingga apatismenya akan tinggi nanti. Ya. Kalau apatismenya sudah tinggi, yang ada ya pasti barbar, Pak. Iya. Barbar. Nah, itu analogi demokrasi yang tadi disampaikan oleh Bung Deki, saya sangat setuju bahwa demokrasi itu harus dibentuk. Tetapi lagi-lagi demokrasi ini adalah salah satu dari sekian ratus mungkin ribu sistem pemerintahan yang ada di dunia.
Nah, ketika kita berbicara demokrasi, ketika berbicara pemerintahan, di dalamnya tidak akan terlepas dari yang namanya politik, Pak. Ya. Di dalam permasalahan politik. Politik menurut kebanyakan manusia atau kebanyakan orang adalah cara untuk menggapai kekuasaan. Terlepas nanti ke depan kekuasaan itu akan dipakai, misal satu untuk memenangkan dirinya, memenangkan golongannya, atau untuk memenangkan semua masyarakat. Nah, itu tergantung nanti politik itu akan dipakai di mana. Caranya ada yang demokratis, ada yang parliamentary, banyak lah segala macam halnya. Tapi ujung-ujungnya karena di sini ditempuh oleh cara yang politik, tentu saya tidak kaget sebetulnya ketika ada yang terjadi di dewan seperti itu. Kalau saya boleh bilang secara sarkas, ya kejadian seperti ini ya mungkin karena yang protes ini ya nggak kebagian AKD, berarti komunikasinya lemah sama yang lain. Komunikasi lemah. Lemah, Pak. Oh, ketua partai dong. Di mana-mana, saya tidak menyebut ketua partai. Oh, iya. Di mana-mana, semua kaum minoritas itu biasanya akan protes ke kaum mayoritas, Pak. Di mana-mana, dalam hal apapun. Nah, walaupun pada endingnya di sini akan terjadi gap yang pada akhirnya minoritas ini akan melawan, mayoritas ini ya akan menekan. Itu di mana-mana akan terjadi. Nah, sedikit lagi ini terjadi tentunya kalau tadi Bung Deki bilang ada pembelajaran politik di dalamnya, Pak. Nah, kenapa sebelumnya ketika Gerindra atau Bung Deki dan kawan-kawannya masuk di AKD dulu gitu, ini tidak terjadi. Oh, pernah masuk di AKD? Masuk, Pak. Oh, iya. Sepengetahuan saya Oh, periode belum. sekarang selalu oposisi. 3 tahun ini? Iya. Oh. Berada di oposisi. Oh, berarti masuk di AKD itu tidak masuk di pimpinan ya? Terdepak dari koalisi gitu. Iya, maksudnya terdapat dari koalisi, tapi ada di komisi kan tetap. Ada sih kalau keanggotaan semua Keanggotaan. pasti ada. Oke, Ya. Wajib itu wajib. Nah, bisa jadi mungkin kalau begitu ceritanya selama 3 tahun ini dalam satu periode ini karena tidak masuk, Ya. nah ini puncak kekesalan bisa jadi kan? Oh, Orang bisa. sudah kesal, balikan Akumulasi, meja, akumulasi kekerasan, kekesalan. Karena nggak masuk Betul, parlemen. nggak gitu masuk. Begitu sudah beroposisi juga masih tidak menjadi bagian dari paksi gitu Ya. kan? Oposisi sudah dicopot-copot jadi paksi kan gitu. Ya, ya. Akhirnya balikan meja. Nah, terakhir interpretasi yang tinggi dari masyarakat terhadap harapan yang disimpan ke anggota dewan. Nah, ini. Oke, iya. makasih Neng. Neng, makasih ya. Nah, ini yang harapan yang tinggi yang disimpan di para pemangku kebijakan di dewan ini dengan 3 tugas pokoknya. Ini juga bisa menjadi suatu bumerang, Mbak, seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, ketika tadi Bung Deki mengatakan ini adalah cikal bakal. Nah, barangkali ini adalah cikal bakal. Nah, tapi saya menganggap bahwa segala sesuatu dewan itu kolektif kolegial. Kolektif kolegial, Pak. Betul. Karena pemilihannya pun kolektif kolegial. Ya. Di Dapil 5 tidak semua memilih Bung Deki. Ya. Kalau di total, Pak, di Dapil 5 itu, ya karena kenapa saya membicarakan Dapil 5 karena Bung Deki dari Dapil 5. Kalau di total itu suara murni pemenang itu, Pak, tidak sampai 30.000, Pak. Total pemenang. Total pemenang dari Bung Deki, Bung Rana, Bung Jaja. Oh, kan? di total semua partai tidak lah sampai gitu. 30.000, Ya. bukan pemenangnya saja, Pak, suara pemenangnya. Ya. Pemenang. Nah, itu tidak sampai 30.000, tapi kan mereka tetap mewakili Ya. sisa dari yang 108.000 pemilih itu. Ya. Nah, itu maksud saya. Jadi yang sangat saya sayangkan, kembali ke statement saya di awal, karena tadi Bung Deki mengatakan saya sudah statement, memang saya sudah statement, sudah statement, tapi statement itu belum ada yang menjawab secara Langsung secara lah. statement langsung Ya. begitu. Sehingga begitu Bung Deki di podcast ada dengan judul menantang debat, wah ini menarik saya bilang kan gitu. Kita bisa face to face ngobrol kan. Ya. Nah, walaupun di sini kita beradu argumentasi sehingga nanti tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Ini adalah bagian dari proses pencerdasan. Silakan masyarakat yang menangkap. Betul. Apa yang saya sampaikan, apa yang Deki jelaskan. Nah, inilah yang menjadi nilai objektivitas nanti di masyarakatnya seperti itu mungkin. Konkretnya aksi banting mic, gulingkan meja itu Kang Yusuf tidak setuju. Oh, enggak. Tidak ya? Saya kurang sepakat, Pak. Kurang sepakat. Ketika di sana kita berbicara etik, berbicara norma, berbicara perwakilan, gitu, hal-hal itu saya kira kurang begitu mendidik. Di tengah hari ini masyarakat di Kuningan sedang miskin ekstrim, kan begitu, mencederai. Sedangkan kalau kita kembalikan, kenapa 3 periode ini dilarang, Pak? Karena ada antras, Pak. Kalau saja trustnya tinggi, mau jadi kerajaan pun, Pak, masyarakat tidak akan protes, begitu. Itu Siap. Bung Deki langsung Siap. jawab aja. Langsung lah. jawab aja. Iya. Oh, oke, Pak. Begini, Pak. Yang pertama yang ingin saya luruskan, fraksi kami dari awal
pembentukan AKD itu sudah ada di oposisi. Sehingga harus Bung Ketua garis bawahi bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang tadi disampaikan bukan hanya ketika kemarin ada insiden penggulingan meja, tapi sudah dari awal oposisi. Nah, selanjutnya yang kedua kaitan dengan anarkisme, memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Bagi saya, dalam definisi literatur berpikir saya, kalau kita komparasi, sebetulnya anarkis mana kebijakan kekuasaan hari ini dengan sekedar menggulingkan meja. Ada analogi yang menarik dari ungkapan Bung Ketua bahwa trust masyarakat sedang tidak percaya hari ini. Antrust. Bung Ketua mengakui itu. Ketika masyarakat merasa tidak percaya terhadap kekuasaan hari ini, terutama mungkin karena AKD ini kita berbicara tentang pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan. Yang bikin saya heran, kenapa malah partai-partai yang mewakili rakyat justru malah berkoalisi dengan kekuasaan? Nah, ini kan jadi agak kontraproduktif, ada kerancuan. Bung Ketua tadi menyampaikan antras dari masyarakat tinggi terhadap eksekutif dan legislatif. Ini otomatis kalimat itu melegitimasi bahwa langkah kami untuk tidak masuk pada koalisi pemerintahan atau koalisi besar yang kemarin ada di AKD adalah salah satu hal yang betul-betul secara substansial mewakili masyarakat. Bisa saja kami juga mengambil posisi itu dari awal. Kami masuk di DPRD di 3 tahun ke belakang sampai sekarang berada di luar atau sebut saja dalam tanda kutip oposisi, ini adalah keberpihakan kami terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Justru yang jadi pertanyaan adalah kenapa 6 partai besar mau berkoalisi dengan kekuasaan manakala cerita atau narasinya seperti tadi, ada ketidakpercayaan dari masyarakat. Jadi ini ada logika yang agak terbalik, Pak. Nah, kaitan dengan anarkisme, bagi saya menggulingkan meja tidak hanya sekedar sesuatu yang dianggap sebuah radikalisme yang berlebihan. Kalau kita tarik komparasi dengan keputusan-keputusan kekuasaan hari ini. Keputusan kekuasaannya seperti apa? Kadangkala masyarakat banyak tidak terlalu memperhatikan mana kebijakan publik. Sudah tepatkah anggaran yang jumlahnya sekian masuk tidak pada ruang-ruang dan pintu-pintu rakyat? Tapi kita kalkulasi saja, tarik kesimpulan bahwa hari ini Kabupaten Kuningan dalam prem khususnya dunia Jawa Barat saja, pengangguran terbuka semakin naik. 5 besar itu kan? Ya, sampai 13, sekian. Dari tahun 2019 11, sekian, 2020 12, sekian. Sekarang naik lagi 2021 kemarin 13, sekian. Nah, saya sangat sepakat dengan antrasnya masyarakat atau minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan hari ini, tapi ada yang kontraproduktif dengan pemikiran masyarakat atau keinginan masyarakat hari ini dengan bukti dan contoh bahwa wakil-wakilnya malah, bagi saya Kang Yusuf, koalisi itu salah satunya biasanya didayagunakan untuk mendukung atau dalam tanda kutip mengamankan kebijakan pemerintah. Nah, ketika itu terjadi kan agak keder. Sehingga kalau narasinya menggulingkan meja adalah sebuah anarkisme, maka coba bandingkan dengan kebijakan yang hari ini keluar. Baik itu skala nasional maupun skala pemerintahan daerah. Oke, saya berbicara tentang pemerintahan daerah hari ini. Bagi saya, yang bobot atau efek terhadap masyarakat itu lebih besar, kaitan dengan sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat, itu sebuah radikalisme. Itu sebuah anarkisme. Karena apa? Karena efeknya sudah langsung dirasakan. Kalau efek penggulingan meja yang dilakukan oleh ketua fraksi kami ini, bukan berarti kami berapologi atau membenarkan kaitan dengan persoalan itu, tapi minimal ada sesuatu yang kami kecewakan di sana. Sehingga ada alasan atau argumen yang kuat
manakala saya melempar mic dan Pak Ketua Praksi menggulingkan meja. Sesuatu itu apa? Ya tadi, ruang dan wilayah demokrasi seperti yang tadi disampaikan. Sebetulnya Kang Yusuf sudah menjawab persoalannya. Saya hanya sedikit meluruskan bahwa posisi kami fraksi Gerindra dari awal sudah beroposisi, Kang Yusuf. Dari awal, jadi tidak masuk dulu AKD di tahun sebelumnya atau 2 tahun atau 3 tahun sebelum, sampai hari ini justru dengan pernyataan Bung Ketua ini kami semakin yakin bahwa hari ini koalisi kami adalah dengan rakyat yang sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap wilayah-wilayah pemerintahan. Tapi nggak koalisi sama KNPI kan, koalisi rakyatnya. Kan KNPI juga bagian dari masyarakat. Ya. Tentu ini juga salah satu bentuk. Ya. Keakraban berwarga negara kita hilang kadangkala hanya disebabkan oleh sesuatu yang nihil, oleh sesuatu yang absurd, oleh sesuatu yang abstrak. Kehadiran Bung Ketua KNPI di sini, Kang Deden dan saya di sini adalah membuktikan bahwa kehangatan berwarga negara itu masih bisa hidup. Meskipun lewat kritik, lewat saran, lewat argumentasi, atau bahkan lewat justifikasi. Kenapa saya bangga Pak Ketua KNPI Kabupaten Kuningan ini mau menyisihkan waktu, tenaga, dan pikirannya di tengah-tengah kesibukan beliau membangun energi untuk anak-anak muda di Kuningan. Kenapa demikian? Karena hari ini kadang-kadang kepedulian kita sudah agak menurun. Sudah agak sedikit berkurang. Ada apatis lah. Agak sedikit apatis pada soal-soal kerakyatan, pada soal-soal kebangsaan. Bung Yusuf di sini membuktikan, bahkan beliau menyampaikan mungkin besok dalam kontestasi pileg selanjutnya saya akan menjadi rival Kang Deki. Ini yang ditunggu. Jangan sampai narasi-narasi objektif yang sudah dilakukan pendekatan teori, pendekatan ilmu, dan menjadi sebuah kebenaran dalam proses perjalanan demokrasi kita itu terkungkung atau terbungkam oleh rasa aduh tidak enak. Ini podcast sebelumnya saya bilang bahwa ada terjadi kemunduran di kita. Manakala kita merasa ketika kita mengkritisi, ketika kita memberikan saran, itu menjadi momok menakutkan baik bagi yang dikritik atau bagi yang mengkritik. Dan hari ini kenapa saya, bukan hanya di depan Bung Ketua ini, berjuang sama saya itu sudah bukan waktu 10-15 tahun, Bung Ketua. Ya, harus kita akui, kita berdampingan dalam proses perjuangan kerakyatan. Kenapa beliau sampai saya terima sampai pada titik menjustifikasi pun karena beliau adalah salah satu owner saya, owner kami, owner. Oh iya. Rakyat ya. Rakyat. Kami wakilnya, kami adalah orang-orang yang diutus oleh salah satu perwakilan seperti Bung Ketua ini yang mungkin mewakili teman-teman masyarakat banyak untuk memberikan sebuah penilaian, evaluasi, bahkan lebih jauh justifikasi. Dan kami di DPRD seharusnya tidak tabu dengan kritik-kritik, saran, dan penilaian-penilaian tersebut. Apalagi kritik di internal dewannya gitu kan. Betul, betul. Itu harus nggak usah dibuka. ada luslas mic gitu ya. Nah itu. Ya. Masuk pada kaitan dengan looseless-nya mic atau fasilitasi di DPRD. Saya sempat ngobrol sharing sama Bung Ketua. Bung Ketua mungkin menarik kalau di ruang legislatif itu dipasang CCTV. Sambungin tuh sesekali ke Videotron. Ya. Sambungin tuh Videotron Taman Kota, Videotron Cilimus, Videotron mana. Sehingga Bung Ketua ketika memberikan pendidikan politik atau mengedukasi masyarakat bisa dengan fakta dan bukti. Tuh, lihat. Orang-orang yang kita utus itu begitu. Nanti kasus maksiat mencuat lagi kalau ada CCTV. Itu kan soal lainnya. Ya. Misalkan ini kan bukan rahasia negara ya, Bung Ketua ya. Biar masyarakat juga tahu bahwa pembantu-pembantunya atau wakil-wakilnya itu sedang bekerja dengan baik. Sesekali awasi seperti itu tidak apa. Saya dengan senang hati kalau di ruang rapat komisi itu disorot tuh. Sesekali jadwal dipampang tuh bahwa hari ini akan rapat alat kelengkapan dewan atau akan rapat komisi dengan dinas mitra A, B, C, D, F, disaksikan oleh masyarakat secara menyeluruh. Itu kan keren itu. Ya. Sehingga terlihat, karena punten Pak, saya bukan berapologi sekali lagi,
jujur Bung Ketua juga mungkin tahu hari ini track record atau gerak-gerik saya secara pribadi di DPRD karena kita juga sering sharing, Pak. Saya kalau ada apa-apa, Bung Ketua ini begini, Bung Ketua juga sama, Bray ini begini. Nah, kita itu sedang mencari solusi itu. Soal tadi apakah penggulingan meja secara etik atau secara konstitusi itu melanggar atau tidak, ya itu persepsi masuk pada wilayah mindset atau pemikiran masyarakat kita masing-masing. Meskipun tetap tatanan harus kita jaga. Oke. Tapi intinya begitu, Bung. Oke. Ya, Bung pertanyakan nanti kalau bisa, Bung ajak tuh yang koalisi, ajak podcast lagi. Kok kenapa di tengah-tengah antras masyarakat si itu masih mau berkoalisi dengan kekuasaan begitu? Ya, mungkin saya bisa garis bawahi dua ya. Yang satu tentang kenapa ada koalisi yang 6 itu gitu kan. Seharusnya yang dihadirkan mungkin dari 6 koalisi itu, misalkan Pak dari PDIP, Golkar dan lain sebagainya. Menarik. Cuman kemarin sempat saya menghubungi, memang belum ada yang berani mungkin ya menghadapi diskusi ini dengan Bung Deki atau nggak tahu. Oh, dengan saya mah apa tuh? Dan yang kedua mungkin mengenai ini tadi anarkisme. Kata Kang Deki katanya lebih anarkis mana ketika kebijakan gitu kan yang outputnya itu menghasilkan kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka yang banyak gitu. Gimana nih? Oke. Bung Yusuf Berbicara tadi beberapa kali disinggung atau dikatakan oleh Bung Deki bahwa ada yang namanya apologi dan justifikasi. Ya. Apologi dan justifikasi ini adalah hak dasar manusia pada dasarnya. Tidak ada satupun manusia yang ingin disalahkan dengan segala. Semua manusia melakukan sesuatu tentu sudah ada argumentasi di dalam dirinya masing-masing. Begitu pula ini selaras dengan yang namanya persepsi atau interpretasi. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia sudah mempunyai persepsi dan interpretasinya sendiri. Ketika saya statement tentang terkait masalah itu, saya sudah mempunyai persepsi dan interpretasi sendiri. Nah, inilah yang harus kita tetap jaga. Bagaimana apologi ataupun justifikasi dari Bung Deki dan kawan-kawan yang hari ini berada di tataran koalisi katanya dengan saya Tataran oposisi katanya. Iya. Katanya oposisi katanya. Nah, itu dengan saya yang hari ini sebagai penikmat juga pengamat. Penikmat dari hasil-hasil kebijakan eksekutif dan legislatif tentunya. Itu. Penikmat posisi dan oposisi Nah, gitu. itu. Saya merasakan bahwa posisi dan oposisi ini semua mempunyai plus minus di masyarakat, Pak. Kembali lagi, bagaimana antras dan trustnya. Saya tetap poin dasarnya adalah antras dan trust. Karena sehebat apapun kebijakan, kalau sudah tidak ada antras dari masyarakat, tidak bisa dilaksanakan, Pak. Siapa yang mau melaksanakannya kalau kebijakan itu tidak dilakukan atau tidak dijalankan? Adanya aturan itu karena ada yang diatur. Nah, kembali lagi, ini saya menganggap tidak apple to apple. Tidak apple to apple. Coba ketika Bung Deki dan dengan kawan-kawan di Dewan melakukan banting meja, saya cerita kan, banting meja, banting setir, apalah, terserah mau banting apapun itu, pas membahas sesuatu yang langsung sentral, masyarakat tidak tahu Pak AKD itu apa. Iya. Masyarakat nggak tahu. Sobat silakan dicek. Saya yakin dari 1.200.000 masyarakat Kuningan yang paham dengan AKD nggak nyampe 10.000, Pak. Makhluk apa gitu Makhluk AKD apa, itu? Gitu, masyarakat tahu. Nah, ini yang harus jadi pelajaran. Saya pernah membaca di undang-undang bahwa peran besar partai politik adalah untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu awal mula kenapa partai politik ada. Walaupun pada dasarnya kenapa partai politik ini ada adalah bagian dari mereka berkumpul sempalan-sempalan komunitas-komunitas yang punya tujuan sama untuk mendapatkan kekuasaan. Ya. Kekuasaan dengan kekuasaan yang didapat mungkin akan pola kepemimpinan, pola masakan lah, kokinya berbeda. Beda halnya misalnya hari ini koalisi 6 partai itu yang dianggap Bung Deki bahwa ini bisa jadi salah satu kegagalan kita baik miskin ekstrim, pengangguran dan lain-lain karena ada koalisi besar itu yang belum bisa menyentuh kebijakan langsung kepada masyarakat. Saya bisa menangkap seperti itu. Tetapi belum tentu juga ketika nanti misalnya yang hari ini oposisi bergabung ke sana jadi koalisi, jadi posisi gitu ya. Enggak, belum tentu di koalisi itu dia bergabung
Tapi bisa merubah juga, belum tentu, Pak. Tapi kan Ya. belum pernah dicoba ya, Pak. Ya, iya. Karena Ya. kita di oposisi. Tapi ini kan Iya, iya, iya. tidak untuk coba-coba, Pak. Iya, iya. Tidak untuk coba-coba. gitu. Berarti pernah sempat mau nyoba gitu dari Gerindra ya? Kami melihat Iya. posisinya karena banyak hal yang tidak menjadi linear dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di internal fraksi kami, sehingga kami lebih memilih di luar. Di luar ya. Betul, lebih milih di luar koalisi itu. Cuman mungkin tadi kembali lagi ke Kang Yusuf ya. Hah? Kalaupun memang tadi kemiskinan ekstrim dan sebagainya seolah-olah kan menyoroti dari Ya. insiden dari dewan ini gitu kan. Nah, sekarang kebetulan Kang Yusuf juga kan di KNPI nih, Ya. ketua organisasi. Nah, sejauh mana aksi yang dilakukan oleh KNPI gitunya sebagai representasi kaula muda di Kuningan dalam mengatasi kemiskinan membantu pemerintah gitu. Siap. Kemiskinan ekstrim, lalu Es krim, Pak. bukan Es krim manis. dan pengangguran gitu kan, seperti itu. Oke. Ini pertanyaan yang saya tunggu sebetulnya. Ya. Ada beberapa hal. Saya tidak akan langsung berbicara mengenai jawaban. Saya akan berbicara sedikit alasan, indikator tentunya. Indikator kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, hari ini ketika Indonesia berbicara bonus demografi, Kuningan sudah sedang. Kita sudah sedang, hampir menuju puncak. Kita sudah hampir, kalau tidak saya salah lihat di data BPS itu, kita sudah 70%. 70% apa ya? Angka usia produktif, Pak. Oh ya. Nah, kenapa penganggurannya jadi tinggi? Karena sisanya anak kecil, Pak. Kan pengangguran itu dihitung dari itu nanti, Yang Pak. baru Dari lulus total, gitu kan betul. ya? Anak kecil dan manula, yang tentunya Oh, anak secara aturan itu dua ini sudah tidak masuk ke Ya, angkatan ya, kerja, ya, Pak. ya. Ini adanya bonus demografi. Kedua, hari ini belum terbukanya, saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada eksekutif dan legislatif, belum terbukanya mata masyarakat di Kabupaten Kuningan tentang pentingnya investasi. Investasi. Jangan terlalu, kita tetap harus menjaga alam, menjaga lingkungan, kultur, kearifan lokal, itu harus, Pak. Itu harga mati. Saya dan Bung Deki bukan sehari dua hari. Bagaimana mempertahankan itu tetap ada. Tentunya kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi ini juga harus tetap dijaga. Di samping itu, kita juga harus tetap bisa menerima investasi atau investor yang datang ke Kuningan. Investasi itu tidak melulu berbicara pabrik, Pak. Begitu. Nah, hari ini kita bisa melihat atau saya bisa menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan dan masyarakat belum siap. Menerima investasi. Bukan, belum siap untuk menghadapi bonus demografi ini, Pak. Oh. Ini salah siapa? Pak Acep, Pak Nujul? Bukan, Pak. Ini panjang, Pak. Berbicara demografi itu bukan mentang-mentang sekarang Pak Acep kebetulan sedang menjabat, terus pas bagian bonus demografi. Ya. Kan bukan dulu salah itu. Harusnya Iya. ini kan dipersiapkan, Pak, jauh-jauh hari. Ya. Adanya istilah bonus demografi itu kan bukan 5 tahun ini. Dari dulu sebetulnya sudah ada. Nah, lalu apa yang sudah kami lakukan atau yang sedang dan akan kami lakukan? Kami dengan kawan-kawan di KNPI mencoba. Makanya kenapa kalau berbicara acara-acara seremonial, mohon maaf hari ini kami dari KNPI terutama saya sering mewakilkan, Pak. Kalau ada undangan acara seremonial. Ya. Karena saya kurang begitu suka dengan karakter saya kurang begitu suka acara saya yang berbau seremonial. Nah, saya lebih senang ketika misalnya contoh saya diundang ke Cilimusari misalnya, atau saya diundang ke Pasawahan pada Benghar untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat tentang peluang apa yang bisa diangkat di sana. Ternyata banyak, Pak. Di kepengurusan saya yang baru beberapa bulan ini, belum sampai 1 tahun, saya sudah mencoba merangkai beberapa kegiatan-kegiatan atau beberapa rencana dengan kawan-kawan, bukan hanya berbicara tentang bagaimana menangani kemiskinan ekstrim, pengangguran yang tinggi, bukan. Kemiskinan ekstrim dan pengangguran itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Ada pendidikan, ada sana banyak lah indikator, termasuk indikator yang nantinya akan mengerucut ke peningkatan IPM tentunya. Nah, itu jadi Pak Edet. Salah satunya yang akan kami buat, kalau diizinkan, ini ada Bung Deki juga nih, siapa tahu nanti bisa bantu di Dewan kalau betul. Kami Bantu, sedang membangun Kalau betul. Demplot. Kalau betul di Dewan, Pak. Iya. Makanya saya juga masih bingung kan gitu. Kami sedang membangun Demplot, piloting project, Pak, di hutan kota alam asri itu. Sekarang sedang kita bangun dulu, kita renov, bukan bangun, sedang kita renov untuk kita bisa berkumpul di sana. Sudah mulai sekarang, Pak, sudah mulai ada beberapa komunitas yang bergerak di UMKM, workshop dan lain-lain sudah kita kumpulkan. Nah, kita tidak akan berbicara kampanye
misalnya saya diundang bagaimana cara meningkatkan penjualan, bagaimana cara membuat usaha baru, tidak Pak. Kita akan buat dulu di sana sehingga nanti apa yang saya sampaikan itu sudah saya lakukan Pak. Ya. Boleh, nanti bisa kita cek, kasih saya waktu sampai akhir tahun ini, lihat nanti apa yang akan ada di sana. Oke. Gitu. Kembali ke tadi, berarti bukan kesalahan Pak Acep, Pak Jul Oh, atau bukan Pak, siapa sepenuhnya gitu bukan, kan. bukan sepenuhnya. Tapi, Kesalahan pasti ada, tapi bukan sepenuhnya Pak. tapi bonus demografi ya. Itu kambing hitamnya. Bukan. Jadi begini, bonus demokrasi bukan kambing hitam. Oh, Pak. bukan. Jadi begini, saya pernah ada salah satu tokoh nasional waktu itu dia pas pidato. AHY, saya sebut AHY. AHY, ya. Saya senang, ada salah satu pidatonya yang saya suka. Jadi sebuah negara hari ini melakukan kemajuan atau kemunduran, misalnya hari ini Indonesia maju, bukan sepenuhnya jasa Jokowi Pak. Kalau tidak ada Soekarno yang memerdekakan bisa sukses Pak. Betul. Begitu juga analoginya di Kuningan Pak. Kalau hari ini gagal atau hari ini maju, itu bukan misal hari ini Kuningan sukses, bukan sepenuhnya. Mohon maaf, Acep tidak bisa sombong. Misalnya, nang aing nggak bisa Pak. Jalan baru juga begitu, gagasannya Pak Ang kan. Nah, Atau gitu, kalau Pak. Kuningan gagal juga itu atas kontribusi yang sebelumnya juga. Ya Iya. begitu. Iya. Karena ini kan Iya. lanjut Pak. Tidak akan orang lulus ujian Pak di wisuda di S1 kalau dia tidak SD dulu Pak. Iya. Dia tidak belajar membaca dulu Pak, tidak dipersiapkan. Nah ini maksud saya, ini sebuah analogi yang pesan moralnya adalah bagaimana kita sebagai generasi bangsa mempersiapkan ke depan seperti apa. Tantangan ke depan semakin berat. Yeah. Kita hari ini sudah 4.0 saja sudah ketinggalan, sudah mau 5.0 hari Yeah. ini. Nah kenapa hari ini Kuningan masih ada berapa desa? 23 apa 28 desa yang masih belum punya jaringan internet. Blank Blank spot. spot. Ya. Kemarin waktu pendidikan daring masih banyak juga yang masih belum. Kan itu Ya. juga menjadi salah satu pertanyaan. Tidak akan lari jauh ke sana, balik lagi. Saya akan kembali lagi ke apple to apple dari penggulingan meja itu. Iya, Kita iya, balik iya, lagi. iya. Nah, Balik kenapa lagi. kami tetap mengkritisi itu? Kami sebetulnya Pak berharap senang dengan kelakuan-kelakuan seperti ini. Tapi kenapa saya sentil seperti itu? Karena itu tidak dilakukan ketika berdiskusi tentang kepentingan rakyat yang krusial dan langsung nyentuh. Betul. Misal taruh pembagian bukan pembagian, terkait bansos, kemiskinan yang tinggi waktu itu Covid. Iya. Kenapa nggak ada yang banting meja? Misalnya begini, iya, iya. gaji saya sumbangkan semuanya. Banting meja kan gitu. Iya, Nggak iya, ada Pak. iya. Yang Nggak ada ada. pinjam uang 1 miliar, ada itu. Nggak tahu. Saya baca di berita Pak. Boleh ya masuk. Boleh langsung. Yang pertama, sebetulnya Bung Ketua ini senapas dengan kami. Senapas. Ya, Senapas ya, ya. sebetulnya. Dari pernyataan bahwa ada beberapa hal untuk membangun kemajuan masyarakat yang belum dilakukan oleh pemerintahan atau kekuasaan hari ini, coba akan dibangun oleh teman-teman KNPI. Nafasnya di situ sebetulnya. Artinya posisi kami di luar koalisi besar atau koalisi kekuasaan hari ini adalah prinsip dasarnya sama. Ya. Paham tidak, Pak? Bedanya anggaran, kalau KNPI terbatas gitu kan. Betul. Nah, itu tidak Betul. usah disebutan Pak, nanti Oh, nggak usah. ditambahin Nggak ya. usah. Iya, iya. Kan maksud saya prinsip dasar ya. Prinsip dasar. Prinsip dasar. Soal-soal nanti tupoksi, kewenangan dan lain sebagainya itu kan nanti bisa kita matchingkan, bisa kita sesuaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi kenapa saya agak senang dan membiarkan Bung Ketua berapi-api menyampaikan argumentasi? Karena kalau nanti kita di podcast ini kita lihat pernyataan Bung Ketua yang pertama dengan pernyataan yang selanjutnya itu nyaris posisinya sama seperti pernyataan oposisi, Pak. Ya, ya. Bahwa mengakui Tapi bonus demokrasi itu mah enggak. bonus bukan. demografi. Bonus demografi itu adalah bagian dari bonus sebetulnya. Kalaupun ada bonus demografi, kalau itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan cantik, itu juga kan tidak menjadi apa-apa. Stakeholder memang bukan hanya soal kekuasaan atau siapa pemimpinnya hari ini, tapi kesadaran masyarakat juga harus dibangun. Tapi harus digarisbawahi, adanya unsur pemerintahan itu adalah untuk menciptakan nuansa atau suasana masyarakat untuk terdorong ke sana. Jadi ibaratnya begini, pemerintahan kita itu adalah semacam panitia, Pak. Panitia penyelenggara. IO lah. Ya, panitia penyelenggara sebuah pemerintahan di daerah. Sehingga terlaksananya sebuah kegiatan atau acara pada ekspektasi masyarakat kaitan dengan visi misi untuk sampai pada Kuningan maju, itu juga bergantung pada panitianya.
kalau tadi Bung Ketua menyampaikan ini bukan hanya kesalahan pimpinan, bupati atau DPRD dan lain sebagainya, itu kan bagian persepsi. Tapi dominasi prioritas untuk bisa menuju ke sana itu adalah mereka, kita, gitu. Sebagai unsur pemerintahan panitia. Contoh Pak, kenapa saya bilang pemerintahan ini adalah sebuah panitia? Contoh Pak Deden punya hajatan, ada babalang, ada tukang rias, ada tukang foto, itu kan bagian-bagiannya tuh. Tuh ada kadis ini, ada kabid ini, ada subag ini, ada kabag ini gitu. Ketika masyarakat datang dengan membawa amplop, mau kondangan, ternyata prasmanannya sudah tidak ada, sudah habis. Sudah habis, ya. Ini kan analogi sederhana, Ya, Pak. ya. Nah, maksud saya, sebetulnya prinsip dasar yang kita bincangkan hari ini itu disepakati oleh Bung Ketua, baik sadar maupun tidak sadar, bahwa hari ini tatanan pemerintahan kita hari ini dengan bonus demografi dan kekayaan alam di kita serta SDM yang ada di tengah-tengah kita ini belum terdorong secara maksimal oleh panitia penyelenggara. Sehingga kesadaran publik tidak merujuk pada opini kolektif bahwa kita harus begini, yang begini. Nah, itu memang tadi disampaikan hasil dari antras tadi. Ketika pemerintahan mengeluarkan kebijakan bahwa ini harus begini, ketika masyarakat sudah tidak percaya bahwa ini akan baik untuk masyarakat, ini juga akan jadi penghalang, Pak. Iya, iya. Gitu. Ya, Pak ya. Tapi kan tadi dibahas juga tidak apple to apple kan, Ya, analogi makanya kan. sederhana, saya masuk sedikit ya. Sok. Saya masuk sedikit. Ketika berbicara panitia, betul tadi disampaikan ada babalang, ada tukang kukumbah lah ya, ada tukang rias, ada tukang hiburan. Nah, begitu mau amplop, ngasih, mau prasmanannya sudah habis. Dimakan siapa? Dimakan panitia, Pak. Dimakan panitia, Pak. Persis. Maksud saya tuh menunggu jawaban beliau begitu. Kan Pak Deki bagian dari panitia itu. Walaupun panitia oposisi, panitia tetap, Pak. Panitia. Makanya kadang saya suka ingin ingin menantang kalau Pak Deki tadi sampaikan betul nih, harusnya lagi rapat. Wah, setuju Pak saya. Ya. Besok saya bersurat ke dinas, Pak, atau ke Sekwan untuk membuat hal seperti itu. Nah, kami bersurat boleh dong. Kami mengusulkan bersurat, silakan ketika rapat. Jangan-jangan nanti ada yang 1 tahun itu cuma ikut 2 kali paripurna kan? Bisa saja. Ada, mungkin. Itu. Bisa saja. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti di sana dipang-pang, Pak. Aspirasi dan pokirnya apa saja, Pak. Dipang-pang. Jadi masyarakat semua bisa lihat, Pak. Betul. APBD aja susah sekarang nih. Nih, Bung Ketua, kaitan dengan panitia, Bung Ketua bilang bahwa Pak Deki juga kan bagian panitia, tapi kami adalah panitia yang tidak bersepakat dengan Tetapi itu. sepakat Pak, ketika ada kenaikan tunjangan dewan sepakat, Nah, Pak. Itu sama-sama. Ini begini, Iya, Bung iya. Ketua. Ruang kita adalah ruang demokrasi. Aduh, sesi lah jadi. Iya, nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. Ruang kita adalah ruang demokrasi. Yang hari ini saya sampaikan di kalimat-kalimat sebelumnya, dengan prinsip demokrasi di kita hari ini, seolah-olah siapa yang banyak dia yang menang, siapa yang banyak dia yang benar hari ini. Apalagi kami oposisi hanya berapa kursi, sehingga mau tidak mau kesepakatan atau kebijakan yang dikeluarkan itu kami selalu kalah dalam voting, Pak. Oh, makanya begitu kenaikan gaji Naik. ikutan. Susah dan- menolaknya. Susah. Dan Iya. salah Tapi satu sepengetahuan saya nih belum ada yang menolak bukan, kenaikan. Pak. Dan bukan. Nah, itu kan ruang-ruang yang tidak terbuka. Ya. Ruang-ruang yang tidak Oh, terbuka. Makanya banyak ruang perlu- tertutup berarti di dewan, Pak. Perlu CCTV makanya ya. Maka saya kan usulkan ke Iya. Pak Deden supaya terjadi pencerahan atau katarsis terhadap kita semua dalam proses edukasi demokrasi, dalam proses menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan. Tentu transparansi ini harus dibuka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya terhadap masyarakat. Nah, kenapa demikian? Tadi Bung Ketua juga ini, saya justru banyak yang kontraproduktif yang dinyatakan oleh Bung Ketua yang ingin saya tanyakan balik. Yang mana? Contoh, misal, bahwa tidak sekonyong-konyong menjadi demikian. Baik itu hasilnya baik atau hasilnya buruk. Oh. Ada Keberlanjutan. histori. Ah. Ada proses atau ada histori Betul, sebelumnya. betul. Termasuk, Pak, penggulingan meja itu, kalau mau kita lihat secara komprehensif, tidak hanya dilihat saat meja digulingkan saja, saya yakin persepsi publik akan berubah terhadap kami. Saya yakin. Yang jadi pertanyaan, karena tadi bilang banyak ruang-ruang di belakang meja kan? Atau kita dulu pernah membuat sebuah teater yang tidak jadi tayang, ada etika di bawah meja, Pak.
Nah, itu tidak jadi tayang, cuman kan sayang. Nah, ini Tidak lulus sensor. Ini yang apa yang ingin saya pertanyakan, kenapa banyak ruang-ruang tertutup itu, Pak? Ruang tertutup ini adalah ruang lobby dan komunikasi. Apalagi sekarang LKPJ ya. Nah, apalagi yang parah, oposisi tidak masuk pada ruang-ruang itu. Oh, tidak masuk. Nah, kalaupun Ruang itu apa, Pak? Betul. kalaupun Ruang- memang itu ada, saya menjelaskan ruang-ruang tertutup itu adalah bukan sikap atau bukan tupoksi kami melakukan ruang tertutup itu. Enggak, Tapi ini ruang ada tertutupnya apa gitu loh? Iya, iya, Kan iya, ruang tertutup. takut salah persepsi. Di mana, Teh? Ya, Di- makanya ingin saya luruskan. di ruang ketua apa di maksud mana? saya, ruang tertutup itu adalah ruang yang tidak diketahui oleh masyarakat halayak umum. Bukan soal lobby-lobby di bawah di balik meja, bukan. Persepsinya tidak sedangkal itu. Persepsinya adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem supaya informasi, kan sekarang ada, bukan hanya sekarang, dari dulu kan ada undang-undang KIP, ketransparansi informasi publik. Selama itu bukan rahasia negara yang membahayakan, itu boleh dibuka ke tataran masyarakat. Nah, hari ini ruang-ruang itu tidak terbuka, Bung Ketua. Nah, bagaimana kita mencoba membuat sebuah formula, membuat sebuah sistem supaya maksud kita bersama ini sampai kepada masyarakat teredukasi, tercerdaskan oleh soal-soal itu. Nah, kenapa saya masih bertahan seolah-olah membenarkan ya, seolah-olah ya. Dan tidak jadi mundur. Apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Praksi kami ini, karena saya persis hakul yakin berada di situ dan mengikuti proses mekanisme. Saya tanya kepada Bung Ketua, bagaimana tadi Bung Ketua, jangan-jangan itu adalah sebuah kekesalan yang memuncak pada akhirnya itu digulingkan Ya. karena tidak terbawa AKD dari sebelumnya. Tadi ada pernyataan demikian. Ya. Bagaimana kalau pernyataan itu dibalik? Jangan-jangan praksi kami melakukan itu karena bukan hanya persoalan kita tidak masuk koalisi besar atau koalisi pemerintah. Jangan-jangan karena kita merasakan bahwa kok kenapa situasi di legislatif ini seperti ini. Ya, itu ya, juga bisa jadi puncak. Nah, Betul. maksud saya secara komprehensif, secara utuh, jangan dipotong atau dipenggal di tengah. Itu juga kan pernyataan Bung Ketua. Sarjana itu tiba-tiba tidak dikasih status S1. betul. Dia harus SMA dulu, SMP dulu, SD dulu. Nah, maka kami juga berargumen bahwa meja itu terguling tidak sekonyong-konyong terjadi saat itu. Tapi ada proses panjang. Bagi saya, bukan hanya saat AKD di 2 tahun setengah kemarin. Dalam pasal dan undang-undang di tata tertib yang mengacu pada undang-undang di atasnya, itu sudah diatur. Nah, jangan-jangan kami melakukan itu adalah sebuah klimaks dari persoalan-persoalan kerakyatan yang terjadi selama ini. Hanya disayangkan, terpelintirlah kasus-kasus kita pada kegiatan yang dilakukan oleh ketua praksi kami. Ya. Yang lainnya terlupakan. Kenapa Deki Zainal Mutakin atau Toto Hari menggulingkan meja, Deki melempar mic? Kenapa tidak dirunut kawal? Ya. Tadi Pak Bung Ketua menyampaikan dan mundurnya tidak jadi. Kenapa proses itu bisa terjadi? Ini secara komprehensif maksud ruang tertutup maksud saya itu adalah itu. Ya. Ruang itu tidak terbuka informasinya terhadap ruang publik. Bagi saya, teman-teman mahasiswa, teman-teman tokoh, ketika melakukan aksi demonstrasi, pandangan saya tidak hanya untuk menggugat kekuasaan. Tapi Tidak hanya menuju ketika ada teman-teman mahasiswa datang ke legislatif atau ke eksekutif, ke pendopo, hanya untuk menggugat itu mungkin salah satu tujuan. Tapi bagi saya, itu adalah salah satu ruang demokrasi untuk mengabarkan terhadap masyarakat banyak bahwa kita sedang tidak baik-baik saja hari ini. Nah, itu maksud saya, bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem atau formula supaya halayak ramai, teman-teman di luar itu tidak bersuudon atau tidak menganggap bahwa ini kok begini, manakala keseluruhannya sudah diketahui secara komprehensif. Nah, maksud saya itu kontraproduktif. jadi bukan apologi, tapi pembelaan diri. Nah, betul. Nah, kembali lagi. Om Deden memang paling jago untuk itu. Tapi kenapa saya membuka pola bicara? Enggak, kembali ke tadi. Saya nanya dulu. Transparansi gitu kan. Iya. Ya, Nah, jangan-jangan saya mau berbicara itu, Pak. jangan-jangan APBD mah udah transparan ke KNPI gitu. Saya mau berbicara itu, Pak. Ya. Nah,
Kenapa balik lagi? Kenapa saya berbicara pola bicara seperti itu? Karena begitu dengan saya kenal dengan Bung Deki sudah lama sekali, dengan Om Deden juga saya sudah sering Senior kita, beliau. sering mementori kita Senior berdua kita, dari masih zaman di sana kan begitu. Karena saya bisa menangkap pola pikirnya seperti apa. Nah, ini juga menjadi menjadi sesuatu yang membuat saya menarik, Pak. Kenapa di awal saya menyatakan ini bukan debat. Kita adu argumen. Betul. Kalau debat itu tidak ada menyetujui, Pak. Kenapa dari tadi Bung Deki menjebak dari tadi ke saya? Ini mendukung kontra setuju lagi. Nah, karena apa yang ingin saya sampaikan ini adalah pencerdasan, Pak, untuk masyarakat. Saya tidak penting berdebat dengan Bung Deki, nanti saya tidak mungkin satu partai dengan Bung Deki, kecuali Bung Dekinya pindah. Tadi nyebut AHY kan? AHY itu sinyalemen saja, sinyalemen. Nggak, Pak. Juaranya di sana kemarin juara ke-6, Pak. Berat, Pak. Nah, ini kembali lagi ke ini. Ada satu hal yang paling ingin saya soroti, Pak. Ya. Wah, Bung Deki dengan praksinya itu sangat luar biasa, saya kira. Kalau alasannya memang betul seperti itu. Karena gagal komunikasi politik nah, gitu. itu. Kalau mengacu ke persepsi bahwa segalanya tidak ada yang ujug-ujug. Ya. Nah, sih 3 tahun tadi ajakan we orang. Gitu. Kalau Bung Deki dan itu bentuk seudonnya begitu. Dan lingkungannya apologinya mengatakan bahwa jangan-jangan, atau saya bisa membuat bahasa yang lebih bagus untuk praksi Bung Deki. Apa tuh? Jangan-jangan karena kita terus membela rakyat, kita diusir dari AKD. Wah, itu lebih keren. Itu yang saya tunggu dari Bung Deki harusnya. Emang prinsipnya begitu. Begitu. Tapi kan kalau orang lain yang di luar melihat, tambah pedah we teh kajakan. Oh, iya. Betul nggak? Sudutnya Betul, gitu. betul. Begitu. Ya kan dunia ini seimbang, Pak. Boleh, Ya, boleh, ya. Hana boleh. mangke, hana nguni, hana mangke, tanah nguni, tanah mangke. Nggak ada hari ini tidak ada kemarin, tidak ada hari ini. Dan jangan kembali marah lagi kan gitu ya. Terakhir, Pak, dari saya. Bung Deki beberapa kali mengatakan ada ruang tertutup. Jangan salahkan kami, jangan salahkan saya. Masyarakat salah menilai kalau ruang tertutup ini tuh nggak pernah dibuka. Tinggal kami menantang Bung Deki dan praksinya kalau memang betul guling meja itu bagian dari koalisi dengan rakyat. Buka ruang tertutupnya, Pak. Ruang tertutup negosiasi, mohon maaf, saya dengar di luar, di beberapa kawan-kawan saya yang anggota dewan di luar daerah. Saya kira Kuningan nggak tahu lah, Om Dede yang mungkin lebih paham. Ada yang bilang di rumah ketua dewan juga ada gitu. Maksudnya begini, ini analoginya bukan di Kuningan. Bukan, karena itu saya nggak tahu, Pak. Oh, iya. Kan ruang tertutup, Pak. Ya. Nah, ruang tertutup itu saya tidak tahu, tapi ruang tertutup ini adalah sebuah majas, saya kira, bukan dalam bukan kata sebenarnya. Ya. Nah, beberapa kawan-kawan saya di luar daerah yang jadi anggota dewan, yang jadi banyak lah, itu mengatakan bahwa banyak ruang tertutup ini adalah ruang tertutup negosiasi, Pak. Nah, sekarang saya tantang kalau memang Bung Deki dan praksinya memang berkoalisi dengan kami, buka ruang tertutup, berani atau tidak? Tapi kan dalam politik itu wajar kan, lobby politik gitu politik kan. itu cara, Pak. Makanya Betul, di awal saya bilang, itu. kenapa ini terjadi guling meja? Ya karena kalah di komunikasi politik sehingga tidak masuk yang kebanyak, Pak. Gimana itu? Contoh, Pak. Kemarin peserta pemilu ada berapa partai, Pak? 10. Oke lah, taruh kita anggap bulatkan saja 10 ya, karena saya nggak tahu persis. Ya. Taruh ada 10 partai. Kenapa yang masuk ke sini cuma 6 atau 7 atau 8? 8. Hanya 8 partai. Yang 2 partai jelek belum tentu, Pak. Karena apa? Karena kalah komunikasi dengan masyarakat. Iya. Yang 2 teriak, Pak. Wah, ini halus pada amat. Yang ngomong eleh mah eleh gitu tuh. Nah, tinggal bagaimana caranya yang sudah duduk hari ini bisa kembali meraih trustnya masyarakat. Jadi apa yang kami titipkan, walaupun kadang bukan hanya dititipkan, Pak, ada yang ditukar. Ditukar? Tukar amplop maksudnya. Ada yang dititipkan, kalau yang nggak nerima amplop kan nitip, Pak. Ya. Nah, kalau yang sudah nerima amplop, tukar berarti. Ya. Masuk nggak logika saya? Oh, ku berkat eta kan, ya. Kondangan itu. kan, nitip. Gitu. Tapi kan saya kira nggak semua lah. Kalau hitung, presentasi masih jauh lah. Apalagi untuk dapilnya pemilih kultural. Saya kira transaksional di sana tidak terlalu kencang. Gitu. Nah, ini menjadi PR buat kita bersama. Karena mau bagaimana saya mau berbicara gamblang terkait itu, karena saya tidak pernah masuk ke ruang tertutup itu. Jangankan saya. Berarti Pak Deki juga nggak masuk ke ruang tertutup. Tapi tahu ada ruang tertutup. Iya. Karena dikunci rapat gitu. Persepsi publik itu harus kita cerdaskan dengan informasi-informasi yang sesungguhnya. Nah, ada kontraproduktif lagi. Bung Ketua menyampaikan saya tidak tahu. Maka nanti mudah-mudahan Bung Ketua bisa berada di dalam. Kita bisa bekerja sama untuk membuat formula-formula sesuai dengan harapan masyarakat. Karena apa, Pak? Persepsi ruang tertutup atau definisi ruang tertutup itu
yang diksinya saya ungkapkan itu tidak mengarah pada negosiasi atau obrolan di bawah meja, tidak Pak. Tapi informasi kaitan dengan keseluruhan informasi yang dilakukan oleh unsur pemerintahan itu kadang tidak sampai kepada masyarakat umum, bahkan tidak sampai kepada Bung Ketua, kepada Bung Yusuf, sehingga wajar kalau persepsi teman-teman di luar atau persepsi Bung Yusuf berbeda dengan apa yang kami rasakan di dalam. Sangat wajar. Tapi apapun itu, bagi saya Pak, bagi saya sebagai owner rakyat dalam hal ini sah-sah saja mengungkapkan hal-hal demikian. Karena quote-nya bagi saya, kalau tadi beliau menyampaikan, Bung AHY tadi menyampaikan sebuah narasi yang bagus kaitan dengan dunia perpolitikan, kaitan dengan kecintaan kebangsaan. Sama, saya juga, Ketua Umum saya Pak Prabowo Subianto pernah menyatakan dalam sebuah rilisnya, bahkan itu selalu menjadi sebuah orasi kebangsaan yang luar biasa, bahwa hari ini apapun ideologinya, tantangannya adalah mensejahterakan rakyat. Artinya, bagi saya, posisi dengan amanat yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, posisi koalisi dan oposisi itu tidak begitu berpengaruh bagi fraksi kami di Kuningan. Yang paling penting bagaimana kebijakan publik ini bisa sampai pada ruang-ruang dan pintu-pintu rakyat, sehingga mereka bisa merasakan hasil dari kebijakan itu minimal untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ideologinya apapun, warnanya apapun, bendera partainya apapun, prinsipnya atau tantangannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, Pak. Caranya gimana? Jadi ini kan menarik. Koalisi aja nggak masuk. Pertanyaannya menarik. Kenapa kemarin sampai terjadi penggulingan meja? Karena kami merasa yakin jika usul dan ide gagasan yang sudah dibahas di rapat internal fraksi kami ini dilakukan dalam unsur pemerintahan ini akan membuat sebuah perubahan, sebuah pencerahan. Tapi karena kami tidak masuk pada ruang itu, sehingga pengambilan keputusan, karena ruang kita adalah ruang demokrasi, sehingga kita tidak punya hak dan kewenangan untuk melakukan itu. Berarti diam aja lah sekarang ya. Pada akhirnya, tapi diam juga tidak diam seperti orang. Kalau saya pinjam bahasa Bung Rocky, gerung bukan diam karena dungu. Bukan. Tapi sedang melakukan sebuah kompromi dengan keadaan agar ke depan posisi dan kondisi masyarakat ini bisa berubah dengan keadaan kami meskipun berada di luar koalisi. Iya. Itu sebetulnya Pak. Kalau itu kan Rocky Gerung ya. Iya. Kalau ini Deki Gering boleh lah. Deki Gering itu Bung Ketua yang bilang itu Deki Gering. Jadi mungkin gitu. yang saya tangkap asumsi. Betul, Makanya betul. dengan penggulingan meja mungkin nanti yang akan dilakukan oleh Gerindra merebut kekuasaan eksekutif gitu maksudnya. Kan itu sah dalam ruang politik, Pak. Ya. Sah dan boleh dan tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan kami akan berupaya untuk melakukan itu. Prinsip kekuasaan atau prinsip pemimpin itu, jika memang benar-benar ingin jadi pemimpin, sebetulnya itu secara psikologi dan giroh atau marwah sesungguhnya, menjadi pemimpin itu adalah menyerahkan diri untuk sebuah penderitaan, Pak. Dan hari ini itu kontraproduktif dengan kondisi kita hari ini. Allah memberikan amanat terhadap saya menjadi anggota DPRD dan sedikit diberikan kepercayaan oleh masyarakat konstituen pemilih saya. Saya sedang menyerahkan kemerdekaan saya secara pribadi untuk melakukan upaya-upaya perjuangan kerakyatan. Dan saya nyatakan, Bung Ketua, bukan klaim ya, saya sampai hari ini di 3 tahun awal, kami nyatakan kami bekerja berdarah-darah. Sehingga kenapa saya seperti berargumentasi keras kaitan dengan sorotan penggulingan meja, karena teman-teman tidak tahu persis kondisi di dalam seperti apa. Nah, tinggal dikasih tahu ruang. Ya. Nah, ruang itu yang saya maksud. Tertutup. Sampaikan, ya, ruang itu. Seandainya begini, Bung Ketua, sepakat nggak kalau kita misal di ruang-ruang DPRD yang diperbolehkan secara undang-undang itu dipasang saja CCTV, Pak. Ini usul saya loh. Pasang ke Videotron tuh. Jangan hanya menyajikan seremonial-seremonial yang maaf dalam tanda kutip, mungkin barangkali masyarakat sudah bosan melihatnya. Tampilkan di situ perjuangan bagaimana kami berdarah-darah memperjuangkan soal kerakyatan.
dalam posisi-posisi tertentu sesuai dengan tupoksi kami. Tapi kan kalau meskipun ada CCTV di gedung Dewan, kan tadi kata Kang Deki ada ruang tertutup kan? Yang tidak terjangkau CCTV, Pak. Tidak terjangkau oleh CCTV. Gimana itu? Itu kan soal persepsi ya Pak ya, Ya. soal persepsi publik. Kalau tetap Pak Deden atau Bung Ketua menganggap bahwa ruang tertutup itu adalah definisinya negosiasi, ya monggo, saya tidak akan memaksakan kehendak. Tapi bagi saya ruang tertutup yang saya maksud adalah ranah-ranah informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Saya ingin membantu juga Bung Ketua, kalau boleh, kalau ini dalam bentuk bantuan. Saya setiap reses datang ke teman-teman konstituen atau pemilik Di Dapil hama 5. di Dapil atau di ruang-ruang Dapil yang lain. Yang nanti akan direbut oleh Gaji saja mereka nggak tahu berapa. gaji anggota Saya Dewan. bantuin maksudnya. nih. Iya. Contoh begini Pak. Pak Deden punya pembantu di rumah yang mewakili cuci baju, nyese, sasapu, kukumbah. Saya bertamu ke rumah Pak Deden, saya tanya, Pak Deden itu pembantu rajin, gajinya berapa? Iya, katanya dia orang sana, udah 5 tahun bekerja, orangnya orang Ancaran. Tapi saat ditanya gajinya berapa, Pak Deden nggak tahu. Kan aneh. Nah, maksud saya adalah sistem atau formula bagaimana masyarakat secara menyeluruh bisa mengetahui soal-soal itu. Bayangkan, seorang tuan tidak tahu gaji pembantunya berapa. Silakan dites, tanya ke masyarakat berapa gaji anggota dewan hari ini. Nggak ada yang tahu. Nyaris tidak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu, Pak. Lalu dikasih tahu. Saya jelaskan. Jelaskan. Bapak, Ibu sekalian, gaji anggota dewan saat ini tuh segini. Berapa emang? Ini kerjanya sekian, sekian, Berapa? sekian. Apa lihat? Itu sudah beredar di ruang publik. beredar. Silakan Beredar. saja. Nanti saya dikira kayak Iya. yang lain-lain untuk membuka. Apa Pak Krisdayanti kan sudah membuka namanya nih. Ini tinggal disampaikan saja. Saya belum tahu, saya nggak baca. Nah, bayangkan. Ketua KNPI saja tidak tahu. Tidak Saya nggak tahu. tahu, Pura-pura gaji dewan. tidak tahu. Enggak, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Asli. nggak tahu. Rinciannya saya tidak tahu. Kasih tahu. Ada Mulai. sebuah Makanya saya pengen tahu. Ada sebuah kerancuan proses dari perjalanan legitimasi dari sistem pemerintahan hari ini. Lemahnya di mana? Bagi saya kelemahan kita adalah di informasi publik. Nah, sekwan berarti. Saya sering kali usul ke unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, meskipun hari ini sudah ada tupoksi. Saya bilang, dalam setiap sosialisasi yang di situ ada kegiatan, coba pilih salah satu PR, public relation untuk menjelaskan, supaya masyarakat bisa paham. Contoh, destinasi wisata internasional Waduk Dharma. Mungkin kalau dibahas secara teoritis, itu akan membanggakan bagi penduduk warga desa atau kecamatan Dharma pada khususnya. Tapi kalau kita dalami secara filosofis, dengan fakta-fakta yang ada, yang katanya kecamatan Dharma adalah salah satu kecamatan santri, akan masuk tuh wisatawan domestik dan turis ke sana. Sudah dibuat belum bentuk kebijakannya seperti apa? Informasi ini tidak sampai. Karena sosialisasi dari pemerintahan daerah tidak maksimal dan tidak optimal. Sehingga terjadi riak di bawah. Ini besok jangan-jangan akan ada turis pakai bikini datang ke sini. Ini kan menjadi kekhawatiran publik. Maksud saya, ruang informasinya macam-macam seperti itulah, Bung Ketua. Nah, saya yakin kalau Bung Ketua jadi nyalon di Dapil 5, mari kita berjuang bersama-sama, saling support, saling mendukung. Syukur kalau Allah mentakdirkan sesuai dengan harapan kita bersama, bisa duduk bersama-sama. Dan saya yakin beliau akan, ini maksud Deki waktu itu. Ya, ruang tertutup Ini itu yang maksudnya. sulit untuk diungkapkan gitu kan ya. Ya ini juga apa ya? Jadi kalau jangankan saya, Om Deden yang saya tahu sering ngepost di sana, itu paham tidak ruang tertutup? Ruang PIP ya, suka dikunci aja, ruang PIP. Ya. Berarti tidak bisa pakai CCTV. Susah itu. Nah, kalau Buat terima tamu. berbicara analogi rumah tadi, oke lah terkait gaji pembantu dan lain, Ya. mungkin kalau gaji ada UMR, Pak. Ada UMR ya. kalau gaji ada UMR. Walaupun memang UMR itu dikembalikan ke kemampuan, kan Ya. gitu, kemampuan daerah. Nah, ini berbicara rumah, Pak. Kalau yang satu rumah saja tidak tahu ada ruang tertutup, ada ruang rahasia, Pak, di sana, apalagi kami yang dari luar yang mau nanya gitu Ya, loh, ya, Pak. ya. Maksudnya ini, aduh saya pengen ngejar nanti, Pak. Coba, bukan saya menantang, saya mengundang, Pak. Mengundang? Nanti saya mengundang, nanti dari apa yang katanya koalisi 6 partai besar itu. Salah satu aja misalkan. Boleh, salah satu yang- itu saya mengundang, kita diskusi lagi seperti ini. Saya akan tanya ruang tertutup itu apa gitu loh. Barangkali Ya. versi mereka kan Berbeda. nggak ada ruang tertutup kan begitu. Ya. Nah berarti
ruang tertutup yang dimaksud dengan Bung Deki nanti apabila dibantah di sana tidak ada ruang tertutup, berarti ruang tertutup ini maya, Pak. Iya, ilusi. Ilusi. Betul, betul. Kalau persepsi definisi ruang tertutupnya begitu. Ya. Pak, narasi untuk pencerdasan edukasi masyarakat itu bukan hanya soal mempertahankan argumen, tapi bagaimana kita objektif berpikir supaya mindset dan kebenaran kolektif itu terjadi di ruang masyarakat. Sekali lagi saya jelaskan, ruang tertutup itu adalah untuk soal informasi, Pak. Informasinya. Kekurangan informasi Betul, masyarakat. Kita betul. bayangkan sekelas Bung Yusuf, Bung Ketua KNPI, beliau tidak mengetahui informasi-informasi yang ada di ruang legislatif. Iya. Bayangkan sebagai owner, apalagi saudara kita yang jauh di Tangkolo sana, yang jauh di Subang sana, yang jauh di Kalimanggis, yang jauh di Kaduela. Ini kami yang sering berdampingan, sering bergesekan, sering membaca teks atau cukup memahami sosial teks yang sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat saja, kekurangan informasi itu, Pak. Nah, itu maksud saya ruang tertutup yang harus kita buka bersama. Yang tahu hanya panitia gitu kan, yang tahu ya. Terutama panitia yang koalisi. Panitia posisi ya. Koalisi, Posisi. Koalisi. Bukan yang oposisi. Oke. Masih ada? Ini kalau disambung terus, Pak. Karena nanti panjang. Ini kan bukan debat, Pak. Bukan. Adu argumen. Nah, Ya. kalau kita sambung terus saya kan kejar terkait kebenaran kolektif. Ada tadi kebenaran kolektif lah, ruang tertutup lah, masih terlalu banyak. Nah, tetapi kan lagi-lagi Nanti saya kasih kuliah untuk kebenaran kolektif. Kebenaran kolektif versi Bung Deki dan kebenaran kolektif versi saya berbeda. Beda. Betul, tentunya kan berbeda begitu. Prabowo dan AHY beda. Beda, Pak. Itu bukan kebenaran, itu persepsi. Iya. Tadi disampaikan kebenaran kolektif. Bukan yang disampaikan kalau berbeda itu Persepsi dari kalau kebenaran kolektif. Kalau kebenaran itu sebuah kepastian, Pak. Tidak ada perbedaan. Seperti perintah agama itu sebuah kepastian. Jadi tidak ada kalaupun ada persepsi atau penafsiran yang berbeda, itu adalah ruang lain. Kebenaran kolektif itu tadi menurut Bung Deki. Kalau kebenaran kolektif menurut saya, Pak, berbeda. Karena kebenaran itu akan kembali lari ke persepsi. Menurut orang Islam, memakan daging babi itu haram. Rekumage haram, we. Haram. Kata orang Kristen tidak, Pak. Betul. Mau kita salahkan orang Kristen? Nggak mungkin, karena ajarannya berbeda, Pak. Sesuai dengan porsinya. Contoh begini, saya kasih kuliah sebentar ya. Kebenaran kolektif itu ini adalah kopi. Kata Pak Ketua ini adalah kopi. Kata Bung Deden ini adalah kopi. Menurut kopi. Ini adalah kopi yang yang disodorkan yang ada di Mokopi. Nah, ini maksud saya kebenaran kolektif. Ini adalah sebuah objektivitas. Maka kalau ada mazhab yang menyatakan bahwa ini adalah teh, sudah jelas mazhab itu salah. Karena ini adalah kopi. Ini maksud saya kebenaran kolektif itu adalah itu. Jadi dalam bernarasi, kita perlu pendekatan ilmiah. Kita perlu bedah itu secara teori sehingga muncul sebuah kesimpulan yang objektif. Kalau ini adalah korek, gasolin sebut, maka kemanapun diganggu oleh siapapun ini harus tetap itu maksud saya. Sehingga kebenaran itu mengandung prinsip-prinsip dasar. Ada satu narasi menarik ketika tadi menyatakan bahwa semua orang mengatakan kebenaran kolektif menurut Bung Deki ya. Ini kopi. Menurut Bung Deden ini ya narasi yang apple to apple. Karena kita tidak berbicara sesuatu yang abstrak, Pak. Tidak berbicara sesuatu yang maujud, punten. Kita berbicara sesuatu yang berada di dunia maya. Kebenaran itu di dunia maya. Menurut Bung Deden, nanti Om Deden boleh sampaikan atau buka polling, kenaikan anggota dewan itu wajar atau tidak? Kenaikan gaji, tunjangan. Saya yang diwawancara. Enggak, saya tanya persepsi Om Deden. Persepsi saya musik Pak Deden. Ya, saya tanya. Gini kurang diwawancaranya. Nah, ini bagian dari kebenaran kolektif nanti, Pak. Ya, kalau menurut saya ya wajar apabila terus kinerjanya juga wajar. Oke. Saya tanya lagi ke teman-teman yang lain. Saya tanya Bung Eki. Tapi ketika kinerjanya tidak wajar, jadi kenaikannya tidak wajar. Oke. Iya kan? Dan kebenarannya masih ada. Iya. Maksud itu bukan kebenaran. Belum selesai. Kebenaran menurut saya itu sesuatu yang saya paham dengan apa yang disampaikan Bung Deki. Kita belajar bersama tentang itu kuliah. Ketika kita berbicara kebenaran, saya tiba-tiba pukul Om Deden, salah tidak? Salah kalau semua tiba-tiba. orang pasti menyalahkan. Ya. Betul. Ketika semua orang di sini menyatakan bahwa anggota dewan tidak boleh naik gaji, tetap naik tidak?
Kebenaran kolektif. Nah, ini berbicara sesuatu yang absurd, Pak. Ya. Dibandingkan apple to apple berbicara kebenaran tentang kopi, korek, kalau itu sudah pasti. Karena yang oposisinya kurang kursi. Maksud Sehingga- saya ya. bedakan mana persepsi, mana kebenaran. Mana objektivitas, mana subjektivitas. Betul. Maksud saya itu. Kira nggak ngebahas dia nya. Makanya saya bilang, kenapa tidak mau saya perpanjang? Tidak akan selesai dua Ya, ya, ya. Oke lah, langsung ditutup be berarti hari gitu, Pak. Oke, siap. Closing statement. Closing Closing. dulu, closing. Oh, dari Beliau saya closing. dulu. Enggak, saya harus menghargai tuan saya. Penantang yang pertama penantang. Tadi kan awal Lebih. saya penantang sudah, Pak. Sudah. Duluan. Begini, Nah. saya tidak mau suul adab, Pak. Suul adab. Ada tuan saya di sini. Saya adalah pembantu beliau, sehingga saya harus ya. menghormati. Saya Ya, juga ya. tidak mau suruh ada, Pak, karena saya nanti masuk dewannya menyusul, Pak. Oke, Kurang, bebas, Pak. bebas, bebas. Siapa saja Ketua dulu, boleh. ketua Boleh. dulu deh. Boleh. Siapa Saya saja duluan. ngambil rokok dulu, ketua dulu, Sob. Kalau saya penantang aja dulu lah. Boleh. Penantang lah. Siap. Closing. Closing statement dari saya adalah bagaimana pencerdasan masyarakat ini tidak melalui hanya oleh opini yang dibangun, Pak. Itu terlepas itu justifikasi, apologi dan lain-lain. Ya. Sehingga ke depan semua yang dinyatakan apa kebenaran kolektif yang diinginkan versi Bung Deki itu memang betul terjadi, Pak. Ya. Karena informasinya terus berada. Sehingga kami berharap kepada seluruh anggota dewan ke depan itu minimal ketika mereka rajin turun dan diketahui oleh banyak masyarakat, apapun hasilnya itu akan menjadi sebuah pembenaran bahwa benar mereka bekerja. Itu sih sebenarnya buat saya. Ya, ya, ya. Itu closingnya ya. Ya. Bung Daki. Saya mungkin akan agak mengulangi podcast kemarin. Karena ini berbicara tentang AKD, posisi koalisi dan oposisi, saya harus tekankan bahwa koalisi dan oposisi itu menjadi sesuatu yang bisa saja tidak berguna. Berada dimanapun kami harus tetap bisa membangun nilai-nilai untuk mensejahterakan rakyat. Maka kalau persepsi publik bahwa kami di fraksi Gerindra ini karena ngambil oposisi terus menggulingkan meja, mudah-mudahan saya minta bantuan juga dari Bung Ketua dan teman-teman untuk terus memberikan sharing, saran, nasihat, bimbingan dari owner kami supaya kami tidak hanya sekedar bisa melempar mic dan menggulingkan meja ke depan. Siap. Kami Tapi siap menerima aspirasi, Pak. Tapi NPI. juga bisa Melempar. melakukan soal-soal kerakyatan, Ya, soal-soal yang menjadi PR masyarakat kita hari ini. Miskin ekstrim, pengangguran terbuka, political will kaitan dengan kebijakan anggaran, mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan terhadap ruang publik sehingga ya mudah-mudahan posisi kami, saya khususnya, bisa maslahat dunia dan akhirat dalam posisi ini. Yang terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih Bung Ketua yang sebesar-besarnya Ini langsung selamat ya, bahwa Bung Ketua ini sudah mencoba membangun narasi untuk pencerdasan di Ya. ruang-ruang publik. Siap. Begitu. Oke. Kalau closing dari saya, terima kasih Bung Deki, Bung Yusuf atas Kela sok yang serius. Saya ngomong lo ya Kela ya. Oke. kita belum siap-siap jadi kata-kata mutiara nanti Oh, belum iya, benar. nanti di episode selanjutnya pemirsa. Kalau sekarang terima kasih atensinya dan sekali lagi terima kasih Bung Deki, Bung Siap. Yusuf ya Sami-sami, atas kehadirannya di Mokopi ini. Mokopi ini Mokopi is the best lah ya. Is the best dulu dong. Is the best Oh, ini is the best ruangannya. Mokopi. Wah, lu. Ini berapa bayar iklan, Mbak? Mokopi ini sebentar Nanti sebentar di ini ruang-ruang tertutup itu. ini Mokopi ini Ya, di ruang tertutup. berarti informasinya kurang tersebar. Kurang. Nah, itu salah satu pengurusnya itu ancaran. Jadi ini ada di mana Mokopi ini? Kang, ada di mana, Kang? Ini Di jalan Mokopi. apa ini? Ancaran. Ini jalan Jangan-jangan nanti, Pak, Ancaran. Ancaran. Ke gedung Dewan nanti disangka mau kopi, Pak. Berapa Itu ratus meter sih? Mokopi. Kalau posisi tepatnya mungkin kalau yang tahu rumah almarhum Bapak Mantri Piding ya bersampingan lah itu. Oh, mau Ancaran ya, jalan apa Ancaran, Seberang RM Marta Dinata, seberang Marta Dinata, Puskesmas 10B. Apa seberang Udah ada di Google ya? Apotek Klinik Kesmas. Oh, Iya, sudah iya. ada di Google, mudah. Di Oh, map ada. Di map ada, di map Klik pemirsa. map Mokopi, insya Allah. Ya, ya makanan minumannya. Dan akan ada perdebatan yang sehat di sini. Nah, Iya. IG-nya juga ada ya? Alamat IG-nya? IG-nya apa?
Oh, Kopi Kafe Ancaran. Oke. Luar biasa Bung ya. Ketua Endorse-nya. KNPI nanti akan rapat di sini membawa pasukannya 100 sampai 200 orang ya, Bung Ketua. Tinggal endorse terus Om Deden, pasti akan lebih banyak terus Yes. perdebatan ini. Oke, pemirsa langsung aja biar endorse-nya Terima kasih pemirsa atas atensinya. Saya akhiri dan kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Bapak dan Kang Jura.